Kemarin kita membaca Galatia 3 ayat 22 sampai 24. Tetapi kitab suci telah mengurung segalanya di bawah dosa, untuk supaya janji dari iman Yesus Kristus dapat diberikan kepada mereka yang percaya. Tetapi sebelum iman itu datang, kita dijaga di bawah Torah, dikurung bersama-sama ke dalam iman yang dimaksudkan segera dinyatakan. Karena itu, Torah telah menjadi guru pribadi kita ke dalam Kristus, untuk supaya kita dapat dibenarkan dari iman. Tercatat dalam Galatia 3 ayat 22 sampai 24. Dalam perkataan Paulus ini ada frase yang menyingkapkan satu fungsi penting lebih lanjut dari Torah dalam hubungannya dengan Israel. Berbicara sebagai orang Israel, Paulus berkata, "Tetapi sebelum iman itu datang, kita dijaga di bawah Torah, dikurung bersama-sama ke dalam iman yang dimaksudkan segera dinyatakan." Tercatat dalam Galatia 3 ayat 23. Torah menjaga Israel sebagai bangsa yang istimewa, dipisahkan dari semua bangsa-bangsa lain, dipisahkan oleh seremoni-seremoni dan ketetapan-ketetapan, dan dipelihara untuk tujuan khusus yang telah Allah tetapkan bagi mereka. Nabi Bileam dalam penglihatan yang diberikan Allah tentang takdir Israel mengemukakan rencana Allah bagi mereka. Lihatlah, suatu umat yang bertabernakel sendirian, dan dia tidak memperhitungkan diri di antara bangsa-bangsa. Tercatat dalam Bilangan 23 ayat 9. Kehendak Allah yang sempurna bagi Israel adalah bahwa mereka harus tinggal sendirian sebagai sebuah bangsa yang unik dan terpisah di negeri mereka sendiri. Namun, bahkan ketika ketidaktaatan Israel menggagalkan tujuan pertama Allah bagi mereka dan menyebabkan mereka tercerai-berai sebagai orang-orang buangan dan pengembara di antara semua bangsa-bangsa di dunia, Allah tetap menetapkan bahwa mereka tidak boleh memperhitungkan diri di antara bangsa-bangsa lain. Dalam 19 abad terakhir penyebaran orang Yahudi di antara Goyim, ketetapan Allah ini telah digenapi dengan sangat menakjubkan. Di semua negeri-negeri
dan bangsa-bangsa ke tempat mereka datang, orang-orang Yahudi selalu tetap menjadi elemen yang berbeda dan terpisah, yang tidak pernah berasimilasi atau kehilangan identitas khususnya. Instrumen utama dalam menjaga Israel sebagai sebuah bangsa yang terpisah adalah ketaatan yang terus-menerus kepada Taurat Musa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih bahwa Taurat-Mu telah menjadi guru pribadi yang memimpin aku juga kepada Kristus, untuk supaya oleh imanku aku dibenarkan di dalam Dia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu yang luar biasa dan terus-menerus di dalam hidupku. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki
dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.